Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Haris Basayef, bisa dipanggil Haris, dan saya akan menjadi pengajar untuk literasi digital Google Sheets untuk analisis data di pertemuan yang keempat ini. Kita mulai dari detail pembelajaran. Di pertemuan pertama, kita akan belajar tentang literasi digital dan kolaborasi tim. Pertemuan kedua, kita membahas konsep dasar Agile. Pertemuan ketiga, kita membahas tentang menerapkan nilai dan prinsip Agile. Yang keempat, 5 nilai dan prinsip Scrum. Pertemuan kelima, meningkatkan efektivitas kerja tim melalui Scrum Master. Pertemuan yang keenam, menggabungkan filosofi Agile dalam kerangka kerja Scrum. Pertemuan yang ketujuh, ada kolaborasi Agile dengan Google Workspace. Dan di pertemuan ke-8 akan ada ujian tengah semester. Di pertemuan 9, kita akan mengenal Google Workspace dan Google Drive. Pertemuan 10 ada kolaborasi real time dengan Google Dokumen. Pertemuan 11 ada organisasi data dengan Google Spreadsheet. Pertemuan 12 pengelolaan jadwal dengan Google Calendar. Pertemuan 13 ada kolaborasi dalam presentasi dengan Google Slides. Pertemuan 14 ada keamanan dan privasi dalam Google Workspace. Pertemuan ke-15 ada proyek akhir dan 16 ada review dan presentasi proyek. Isi materi, yang pertama ada pengenalan Google Sheets, yang kedua ada fungsi dan rumus untuk analisis data, yang ketiga ada kolaborasi data di Google Sheets, yang keempat ada visualisasi data dengan grafik dan table pivot, yang kelima ada praktik dan latihan mandiri, yang keenam ada rangkuman dan kesimpulan. Kita mulai dari pengenalan Google Sheets. Apa itu Google Sheets? Aplikasi spreadsheet berbasis cloud yang dikembangkan oleh Google, memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan berbagi spreadsheet secara online. Dapat digunakan sebagai alternatif dari Microsoft Excel dengan fitur kolaborasi secara real time. Yang kedua, fungsi utama dari Google Sheets. Yang pertama adalah pengolahan data, memasukkan, mengatur, dan menghitung data dalam bentuk tabel. Yang kedua ada visualisasi data, membuat grafik atau table pivot untuk menampilkan informasi secara jelas. Yang ketiga ada analisis data, menggunakan rumus dan fungsi untuk analisis yang cepat. Dan terakhir ada kolaborasi online, yaitu memungkinkan beberapa pengguna bekerja sama secara real time pada suatu. Selanjutnya ada kelebihan dari Google Sheets. Yang pertama adalah berbasis cloud. Dokumen tersimpan secara otomatis di Google Drive, tidak perlu khawatir kehilangan data. Yang kedua ada aksesibilitas, dapat diakses dari berbagai perangkat seperti komputer, tablet, atau smartphone. Yang ketiga ada kolaborasi real time, memungkinkan beberapa pengguna mengedit dan memberikan komentar secara bersamaan. Dan yang keempat ada gratis, tidak memerlukan lisensi atau software tambahan, hanya membutuhkan akun Google saja. Antarmuka Google Sheets. Yang pertama ada toolbar, berisi menu dengan icon untuk pengaturan sheets, ada file, edit, insert, format, dan lainnya. Yang kedua ada kolom dan baris, membentuk grid untuk menampung data, yaitu kolom dengan huruf, baris dengan angka. Selanjutnya ada cell, unit terkecil dalam Google Sheets, tempat memasukkan data atau rumus. Selanjutnya ada tab sheets, digunakan untuk menambah atau mengganti antar sheets dalam satu file. Selanjutnya ada fitur auto save. Google Sheets menyimpan dokumen secara otomatis setiap kali ada perubahan. Kita akan membahas cara membuka Google Sheets. Langkah membuka Google Sheets yaitu buka browser dan masuk ke sheets.google.com atau buka dari Google Drive. Nah, cara membuat file barunya itu klik blank atau baru dari Google Drive. Untuk menambah sheets atau lembar kerja, klik tanda plus di bagian bawah untuk menambahkan tab sheets yang baru. Studi kasus. Membuat daftar belanja sederhana. Buat kolom untuk nama barang, kuantitas, dan harga. Selanjutnya gunakan fungsi sum atau dalam kurung untuk menjumlahkan total harga. Kolaborasi, bagikan file kepada teman untuk melengkapi daftar. Yang kedua, fungsi dan rumus untuk analisis data. Pengenalan fungsi dan rumus. Yang pertama kita bahas rumus terlebih dahulu. Rumus, perintah atau formula yang dimasukkan ke dalam sel untuk melakukan perhitungan atau pemrosesan data. Setiap rumus dimulai dengan tanda sama dengan. Fungsi, sekumpulan rumus bawaan yang dirancang untuk menyelesaikan tugas tertentu seperti penjumlahan, rata-rata, atau pencarian data. Contoh rumus dasar, yaitu sama dengan A1 plus A2 untuk menjumlahkan dua angka di sel A1 dan A2. Atau contoh yang kedua, A1 minus B1 untuk mengurangi nilai di sel B1 dari nilai A1.